Halo Sobat Puspa, selamat datang di PuspaCast, tempat kita ngobrol tentang isu-isu kesehatan yang sering terjadi di sekitar kita. Nah, karena hari 6 April kemarin kita baru aja merayakan aktivitas fisik sedunia, jadi hari ini bersama aku, Dr. Sarah, kita akan membahas tentang pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan, serta tips-tips sederhana yang bisa kita mulai dari sekarang. Nah, kalau misalnya kita jujur sekarang di era saat ini lebih sering banget kita cuman tidur-tiduran doang, seringnya cuman nge-scrolling dari HP dan juga cuman goler-goleran. Dan kadang itu jadi malah membuat kita jadi capek. Capeknya tapi bukan karena banyak bergerak, tapi justru karena kurang bergerak. Nah, karena hari ini kita bakal bahas hal yang sederhana tapi sering dianggap sepele. Dan tema kita hari ini adalah dikit-dikit gerak, lama-lama sehat. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku hari ini ditemani oleh tamu spesial kita, Dokter Dita. Halo Sarah, halo juga pendengar Puspakes. Senang bisa bicara dan ngobrol bareng kita hari ini. Nah, sebenarnya tema hari ini tuh sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Karena banyak orang mikir kalau misalkan aktivitas fisik itu harus effort yang besar, padahal sebenarnya dapat kita lakukan di aktivitas sehari-hari. Oke, nah kalau gitu kita mulai dari yang paling basic dulu nih, Dok. Sebenarnya aktivitas fisik itu apa sih, Dok? Oke, jadi aktivitas fisik itu adalah sebenarnya semua gerakan tubuh yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Itu termasuk aktivitas fisik. Contohnya apa sih? Contohnya jalan kaki, nyapu ngepel di rumah, Mm-mm. lalu cuci piring, cuci baju, kemudian naik sepeda, hingga naik turun tangga dan masak aja tuh masuk aktivitas fisik loh sebenarnya. Oke. Oke, berarti sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu udah sering melakukan aktivitas fisik ya, kita udah sering bergerak ya. Iya, betul banget. Seperti ibu-ibu di rumah yang suka melakukan aktivitas fisik seperti nyapu ngepel tiap hari, nyuci baju misalkan, masak juga itu termasuk aktivitas fisik. Nah, masalahnya zaman sekarang itu kan banyak masyarakat itu yang lebih ke arah sedenter atau lebih ke aktivitas tidak aktif ya gitu. Dalam artian karena saat ini sudah dipermudah dengan adanya aplikasi, dengan adanya transportasi, itu kita jadi lebih malas dalam artian misalkan kita mau ke warung aja itu naik motor atau naik mobil misalkan. Atau misalkan kita mau ke pasar atau mau beli sesuatu kita udah ada aplikasi online. Jadi itu yang bikin kita sedikit malas untuk bergerak ya gitu. Oke, aku setuju banget sama statement dokter yang ini. Sebenarnya semenjak sekarang semuanya itu udah ada di HP, kita semua tinggal scrolling dan kita tinggal pesan-pesan itu tinggal semuanya udah nyampe di depan rumah. Itu justru membuat jadi makin malas untuk keluar rumah karena semuanya udah langsung disediakan, udah langsung cepet dapet ya. Sehingga kayak mager itu malah menjadi lifestyle ya, Dok. Betul. Nah, yang disayangkan adalah takutnya nih kalau kita lama-lama mageran atau lifestyle-nya lebih ke arah sedenter atau tidak aktif, itu dapat menyebabkan berbagai penyakit. Misalkan jadi gampang pegel-pegel, mungkin punggungnya pegel, lalu jadi gampang ngantukan dan juga dapat meningkatkan risiko penyakit-penyakit, mungkin seperti diabetes atau hipertensi, bahkan penyakit jantung lainnya kalau misalkan memang benar-benar tidak aktif ya, seperti itu. Oke, berarti itu bukan cuma soal olahraga, tapi tentang kebiasaan sehari-hari juga ya, Dok? Iya, ini tuh lebih ke arah gaya hidup atau lifestyle. Bahkan sebenarnya kita tuh bisa memperbaiki ini dengan mindset kita. Jadi mindset kita ini harus menyatakan bahwa kita harus lebih aktif. Nah, dari situ kita bisa mulai mencicil untuk melakukan pergerakan lebih aktif lagi dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Oke. Nah, Dok, sebenarnya kenapa sih aktivitas fisik itu penting, Dok? Nah, sebenarnya aktivitas fisik itu penting tadi ya untuk mencegah penyakit jantung, kemudian penyakit lainnya, dan juga dapat meningkatkan mood kita sehari-hari. Oh, Dok, sebenarnya kenapa sih aktivitas fisik itu penting? Iya, sebenarnya tubuh kita itu seperti mesin ya. Jadi kalau misalkan mesinnya sering digunakan, dia kan akan baik, berfungsi dengan baik. Nah, tapi kalau misalkan tubuh kita jarang digunakan, itu akan jadi karatan gitu ya, seperti mesin Hmm, gitu. Nah, karatan-karatan ini yang dimaksud ini adalah berbagai penyakit yang tertimbun di tubuh kita karena kita tidak aktif atau tidak melakukan aktivitas fisik gitu. oke. Kurang aktivitas fisik berarti akan mengakibatkan jadi banyak penyakit justru ya. Nah, Betul. sebenarnya berarti selain menurunkan kejadian penyakit, apa aja sih manfaat untuk aktivitas fisik, Dok? Nah, manfaatnya ini banyak, Dokter Sarah. Jadi, biasanya itu manfaat ini sudah dirasakan oleh orang-orang yang, sudah sering melakukan aktivitas fisik gitu ya. Jadi, orang-orang yang suka melakukan aktivitas fisik itu bisa merasakan badannya jadi lebih enteng, lebih seger, mood-nya jadi lebih baik gitu. Apalagi
orang-orang yang sulit tidur, dia itu pasti akan lebih gampang mudah terlelap tidur karena kan sudah capek di aktivitas fisik, jadi dia kan akan capek ya, jadi lebih gampang tidur gitu. Selain itu juga dapat menurunkan resiko-resiko penyakit tadi, seperti gula atau mungkin tensinya tinggi dan juga dapat menyehatkan jantung kita. Oke, ini menarik sih dok, karena biasanya yang kita tahu adalah aktivitas fisik itu bagusnya untuk jantungnya atau paru-parunya, tapi juga sebenarnya bisa untuk menaikkan mood juga ya dok ya. Betul, selain mood juga bisa memperbaiki kesehatan mental kita karena Hmm, dirasa aktivitas fisik ini dapat meningkatkan mood tadi, maka kesehatan mental kita juga em, menjadi baik ya karena kan jadi stress relief gitu ya dari aktivitas fisik gitu. Jadi kita lebih tenang, lebih happy gitu. oke dok. Nah, ini juga ada sering ditanyain sama orang-orang. Dok, sebenarnya kalau misalnya mau sehat itu lebih penting aktivitas fisik atau dietnya sih dok? Oh, sebenarnya sih baiknya dua-duanya ya kalau untuk menuju ke kehidupan atau kesehatan gitu ya. Jadi kita bisa mulai dulu dari gerak, itu sudah merupakan langkah yang besar gitu. Jadi nanti dibarengi dengan dietnya, nanti Hmm. lama-lama akan menjadi pola hidup seperti itu. Nah, baiknya sih kalau misalkan sudah mulai olahraga dan diet, boleh diajak tuh keluarga-keluarganya biar nanti sekalian bonding juga dan keluarganya juga akan menjadi hidup lebih sehat gitu. Oke. Nah ini dok, banyak nih yang sering tanya juga, aku pengen ajak orang tuaku atau nenekku, kakekku olahraga, tapi aku takut karena mereka bilang lututnya sakit, nanti kalau olahraga malah jadi makin sakit atau gimana, itu gimana dok kira-kira? Nah, justru lansia ini yang harus kita ajak untuk aktivitas fisik. Kenapa? Karena mereka itu memiliki risiko jatuh yang lebih tinggi, juga untuk menjaga keseimbangan mereka. Namun, balik lagi, dilihat lagi sih dari klinis atau misalkan keluhan mereka apabila ada nyeri punggung, nyeri kaki, itu tetap harus hati-hati. Nah, untuk teman-teman semua yang masih muda, ayo makanya kita meningkatkan aktivitas fisik dan olahraga agar tercegah nih dari risiko jatuh yang biasanya dialami oleh lansia ini, seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya untuk orang-orang yang suka bilang, aduh nggak sempet karena kerja seharian, udah dari pagi sampai malam, terus urusan banyak, terus pada yang bilang, aduh capek banget nih kerja dan lain-lain itu gimana dok? Nah sebenarnya itu hanya alasan saja ya teman-teman, jadi kita semua harus menyempatkan dan memiliki mindset untuk menjadi lebih aktif dengan meningkatkan aktivitas fisik bahkan hingga olahraga. Karena sebenarnya dipikir-pikir 10-15 menit itu kan tidak terlalu lama ya, gitu. Kita bisa jalan keliling komplek, mungkin atau misalkan kita bisa sepedahan keliling komplek juga bisa. Bahkan mungkin kita bebenah di rumah lebih sering, itu juga dapat meningkatkan aktivitas fisik loh sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ya teman-teman harus dimulai dari sekarang. Oke, berarti sebenarnya 10 sampai 15 menit dari kita scrolling sehari-hari di rumah aja lagi sambil tiduran, itu sebenarnya waktunya bisa kita pakai untuk kita aktivitas fisik ya, Dok ya? Betul, jadi tidak ada alasan ya, karena pasti bisa disempatkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Apakah ada waktu khusus yang diperlukan gitu, Dok? Oh, tidak perlu sih, bisa kita cicil kok dalam aktivitas kita sehari-hari. Misalkan yang teman-teman yang bekerja di kantor, mungkin daripada menggunakan lift, kita bisa naik turun melalui tangga seperti itu. Oke. Sama ini juga, Dok. Orang tuh banyak yang sering ketukar antara aktivitas fisik dan juga olahraga. Ini mereka tuh sebenarnya sama atau beda sih, Dok? Nah, aktivitas fisik itu sebenarnya luas banget tadi seperti yang dijelaskan ya, itu merupakan semua kegiatan yang kita lakukan yang mengeluarkan energi dari tubuh kita itu aktivitas fisik. Sama tadi ya seperti nyapu, ngepel itu udah termasuk aktivitas fisik. Nah, kalau olahraga sendiri itu adalah gerakan yang memiliki fungsi, tujuan dan bisa dilakukan berulang-ulang. Misalkan seperti badminton, tenis atau ke gym itu kan gerakan yang berulang-ulang ya. Mm-mm. Makanya itu adalah olahraga. Jadi gampangnya gini, semua aktivitas fisik itu belum tentu olahraga, tapi kalau olahraga itu sudah pasti aktivitas fisik. Nah, untuk konteksnya saat ini sih lebih baik kita mulai dulu ya dari aktivitas fisik, apalagi yang baru memulai untuk lebih aktif lagi. Jadi badannya tidak kaget seperti itu. Nah, ini Dok. Sekarang untuk sobat-sobat Puspakes yang sekarang baru mau mulai untuk aktivitas fisiknya. Kira-kira ada ide gak Dok untuk memulai lebih aktifnya itu gimana Dok? Mungkin bisa dimulai dari jalan-jalan lebih dahulu ya teman-teman. Jadi bisa jalan-jalan keliling komplek dulu, mungkin atau jalan-jalan lebih sering, naik turun tangga. Nah, nanti dari situ mungkin dirasa kalau aduh kurang capek nih. Nah, itu bisa ditingkatkan intensitasnya. Mungkin
bisa dari 15 menit jadi 20 menit hingga 30 menit, bahkan nanti lama-lama bisa lari 5K mungkin gitu. Oke, jadi sebenarnya banyak banget yang bisa dilakuin sehingga sebenarnya kita tuh nggak ada alasan ya dok untuk nggak Betul, Kak melakukan. Sarah. Oke, berarti kesimpulannya dok, yang penting itu berarti bukan untuk sempurna, tapi yang penting kita mulai terlebih dahulu. Betul, karena konsepnya dikit-dikit gerak, lama-lama sehat. Dan sesuai dengan tema hari ini, dikit-dikit gerak, lama-lama sehat. Terima kasih sudah mendengarkan Puspakes hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa tetap aktif ya. Menuju Indonesia Atletis.